Ya, alhamdulillah sudah di unmute oleh teman-teman di Patra. Kak Yogi sudah hadir? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Oke, bisa kita mulai? Banyak kecil. Ya. Oke, suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terang, sudah jelas. Dan insya Allah malam ini saya juga insya Allah sudah jelas suaranya karena alhamdulillah. Ya. Minggu kemarin mohon maaf adik-adik yang dirahmati Allah, para ayah bunda yang mengikuti kajian kita. Karena memang pekan kemarin, qadarullah masya'afa'al masih di Makassar dan satu jaringan. Yang kedua, qadarullah masya'afa'al saat itu hujan begitu deras. Dan atap rumah itu bahannya yang suara hujan. Ya. Tampaknya Ustaz ada gangguan sinyal ini. Oke, kita tunggu sampai normal kembali ya teman-teman. Ya. Ustaz, halo? Ya, silakan Kak Yogi. Oke, ya. Bismillah. Saya cas dulu. Oke, baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Oke. Oke, ya teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita nikmat, sehat dan nikmat waktu luang untuk bisa kembali menuntut ilmu bersama guru kita, Ustadz Umar. Ya, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat bimbingannya, karena berkat arahannya kita semua bisa berada di sini ya. Oke, teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik? Kalau baik boleh dong jempolnya ke depan kamera dua-duanya. Ayo, goyang-goyang jempolnya ke depan kamera ya. Kalau gitu kameranya boleh dinyalain dong ya. Biar seru hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, makasih ya yang udah yang nyalain kameranya. Ya, oke. Oke, teman-teman. Setelah beberapa minggu kita belajar sejarah, kita mengenal beberapa pribadi para pemuda-pemuda Islam yang berada di sekitar Rasulullah. Nah, hari ini kita akan mengenal pemudi ya, ataupun remaja putri ataupun gadis ya, yang sangat spesial. Nah, ini bukan lagi pemudi atau gadis yang berada di sekitar Rasul, bukan. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah sangat-sangat spesial. Ini adalah putri Rasulullah SAW. Ya, ada yang tahu siapa namanya? Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Nah, ya teman-teman, untuk kajian kali ini akan ada beberapa kuis online langsung. Ya. Jadi teman-teman pastikan bisa menjawab dengan baik. Ya, jawabannya ya nanti caranya adalah dengan raise hand dulu. Ya, aktifkan fitur raise hand-nya di Zoom-nya kalian. Ya, nanti ketika saya lihat ada raise hand-nya nanti akan saya unmute ya, dan pastikan kamera kalian nyala. Kalau kameranya mati, kita akan pilih yang lainnya. Ya, jadi pastikan kameranya nyala. Ya. Ya. Berarti kalau ada yang menjawab dengan ini chat, udah ada yang enggak sah ya? Ya. Enggak sah, berarti kalau ada yang menjawab dengan chat enggak sah. Ya. Enggak sah. Jadi semuanya harus jawab langsung.
ya, lewat chat dan Oke. videonya harus nyala, raise hand dulu ya. Jadi kalau udah raise hand, nanti kalau sudah ditunjuk, kita lihat siapa namanya yang sudah raise hand duluan, kita unmute, baru jawab ya. Atau kalau boleh mungkin simulasi dulu Kak Yogi. Jadi kita tes dulu nih adik-adik. Mungkin Boleh, ada yang boleh belum simulasi paham dulu, kali boleh, ya. boleh, 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 Fitur boleh ya. berarti di bawah itu ada, Gampang Masya dulu Allah deh ya. Ini ada Haidar yang ya. sudah raise hand. Siapa lagi nih yang bisa raise hand? Wow, luar biasa. Oke, kita testing ya. Oh, Salsabila resen juga, Nabil resen juga. Oke, sudah Siapa ya. lagi? Oke. Lower hand lagi ya. Oh, udah lancar nih lo ini ya. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba ini testing dulu ya. Percobaan dulu ya. Percobaan. Ya, percobaan. Oh, lower hand dulu dong. Tangannya nanti dulu. Pertanyaannya kan belum, ya. Pertanyaannya belum. Ini semangat sekali nih, Masya Allah ini Ustaz. Ya, oke. Masya Allah. Pertanyaannya gampang. Sebutkan 3 tokoh yang sudah kita bahas dalam kajian Milenial Patra. Oke, Haidar, silakan. Haidar, Ya, oke. nyalakan videonya, nyalakan videonya. Nyalakan videonya dulu. Nyalakan videonya dulu. Ya, Haidar. Oke, Haidar. Sudah saya unmute Haidar. Silakan. Siapa aja Haidar? Menjawab Zubair bin Awam, Ali bin Ya. Abi Thalib, sama Mus'ab bin Umair. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya. Keren, keren Percobaannya ada berhasil kita ya. nih, Haidar. Oke, Takbir, mudah-mudahan Masya nanti Allah. Haidar bisa jawab lagi nanti ya. Oke. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Oke, nanti pokoknya semuanya harus tangannya turun dulu. Kita lihat yang raise hand duluan siapa, kita unmute langsung jawab. Tapi pastikan videonya nyala. Nah, ayah bundanya boleh ikut kajian juga sekarang, tapi anak-anaknya ikut juga. Ya. Oke, Kak teman-teman. Yogi, kalau ada yang nanya, kalau ada yang ada yang bertanya, Kak Yogi, kalau seandainya yang raise hand nanti ayah bundanya, maksudnya dengan putrinya lah, bolehkah dia membisikkan kepada anaknya? Boleh nggak apa-apa, Ustaz? Oke, boleh ya, berarti Boleh, boleh. boleh yang buat ayah bunda yang mendampingi, silahkan dibisikkan dan boleh kerjasama nanti menjawab dengan putrinya Ya, boleh, atau boleh. dengan putranya. Yang pasti Boleh, boleh. tidak boleh dia yang menjawab, harus Ya, putra yang dan jawab putri harus menjawab. anaknya, yang jawab harus anaknya, ya. Jadi Ya. kalau dari jauh bisik-bisik, ya Haidar jawabannya ini ya. Itu kedengeran bukan bisik-bisik ya. Oke, alhamdulillah. Oke, Fadal Ustadz, ini kan hari ini kita Masya Allah ini, kita akan belajar tentang, Masya Allah nih tokohnya ini, tentang Putri Rasulullah langsung yang akan kita bahas. Nah, tapi mungkin Ustadz, ini biar seru, ya. Ya. Kita ngingetin dulu nih ke teman-teman, ya, bahwa dalam kajian ini, selain kalian ini dapatin ilmu, kalian juga akan mendapatkan voucher dari Baiza Susi, ya. Nah, aku akan tampilkan dulu nih, minta tolong teman-teman yang ada di Patra untuk tampilin vouchernya. Voucher si Baiza Susi itu vouchernya ada 2, voucher yang 100.000 dan voucher yang 50.000, ya. Masya Nah, Allah. Ini Baiza ya. Susi di mana sih, Bang? Kak Yogi, Baiza Susi di mana nih? Baiza Susi ini ada di Kemang Utara, di Jakarta Selatan. Nah, ini insya Allah tempatnya sudah menjalankan protokol COVID banget, ketat banget. Masya Allah. Masuk itu di desinfektan dulu, dicek suhunya dulu dan wajib pakai masker. Boleh dibuka cuma ketika makan aja, ya. Masya Allah. Nah, kalau makan dibuka, kalau makan masih pakai masker repot juga kan. Nah, ini voucher yang 50.000-nya, ya. Nah, voucher ini hanya berlaku 1 bulan terhitung dari tanggal kajian hari ini. Dan voucher ini, ya, hanya berlaku 1 kali transaksi, tidak bisa digabungkan. Contoh misalkan gini, Haidar punya voucher 2 dari yang minggu lalu, terus Haidar mau cairin bareng-bareng, tidak bisa. Ya, hanya 1 voucher yang bisa dicairkan. Dan ini hanya berlaku untuk dine-in, makan di tempat, atau drive-thru. Di sana ada drive-thru-nya juga, ada tempatnya, parkirnya luas juga. Terus sebelum itu, tag dulu IG-nya Baiza Susi,
@baizasusi, posting di sosmed, aku nih makan di Baiza Sushi gitu. Ya kayak gitu. Ya. Masya Allah, Masya Nah, Allah. jadi nanti vouchernya juga untuk nebus voucher nanti Kak Yogi akan kasih nomor Tante Ira supaya kalian bisa langsung konfirmasi ke Tante Ira. Nanti yang akan dibutuhkan adalah ID kalian, boleh itu ID dari sekolah boleh, atau ID-nya dari, nah ini teman-teman dari sini, ini kemarin Bang Adnan nih, Bro Adnan, ya, lagi kumpul-kumpul sama kawan-kawannya di Baiza Sushi ini Masya yang Allah. ini Adnan yang kemarin menang voucher kemarin ini traktir teman-temannya sekalian bareng-bareng. Ada Kemal juga nih kalau nggak salah di sini, ya, alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman pastikan nanti ikutan kuisnya. Nih, aku akan kirimkan sebentar ya ketentuannya yang bagi para pemenang. Nah, ya, bentar ya. Iya, oke. Nah, ini suara saya masih kedengaran, Ustaz? Kedengaran jelas, Masya Oh Allah. ya, kirain ini soalnya laptopnya tiba-tiba blank. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih. Yang penting voucher udah tahu ya. Jadi teman-teman nanti pastikan bisa ikutan, ya. Nah, ini ketentuannya. Bismillah. Nah, ini aku kirimkan nih. Nanti kalau buat yang menang langsung konfirmasi ke nomor yang ini, aku taruh di chat, ya. Persiapkan data diri, nomor tanda pengenal, bisa ID dari sekolah, nomor sama nomor teleponnya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kajian ini Ustadz, nah ini kan kita mau bahas tentang putri Rasulullah, yaitu Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Nah kan? Oke. Jadi teman-teman, kuis pertama online, ya. Kuis yang pertama, sebutkan, ya. Ingat ya, jawabnya langsung. Jawabnya langsung, raise hand dulu, nanti aku lihat siapa yang raise hand duluan, dia langsung jawab. Tapi raise hand-nya harus nunggu pertanyaan aku selesai dulu. Ya. Oke. Nah, ini. Sebutkan 7 nama anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan satu udah ada nih, Fatimah Az-Zahra. Tinggal 6 lagi. Masya Allah. Oh, Tesya. Tesya udah angkat tangan. Tesya. Padahal Tesya, silakan. Sebentar ya. Oke. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Masya Allah. Gimana Ustadz? Sudah berapa yang disebutkan? Ulangi. Siapa tadi? Tesya. Mana ada Tesya? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim, Abdullah. Suaranya keputus, ada Tesya. Qasim, Abdullah. Qasim, Abdullah. Qasim, Abdullah. Ya. 2. Qasim, Abdullah 2. Terus? 4 lagi. Baru 2. Ibrahim, betul. Ibrahim, Qasim, betul. Abdullah, Ibrahim. Tinggal yang putri lagi 2. Yang putri lagi 3, betul. 3 putri yang putri lagi 3. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti Tesya atau mama papanya langsung konfirmasi ke Tante Ira ya. Ini udah aku kirimkan di chat, aku kirim lagi ya, biar gampang ngetrace-nya. Makasih Tesya. Ya. Ini mendapatkan voucher 50.000 dari Baiza Sushi ya. Oke, Ustaz, mungkin sebelum kajiannya mulai
ada pengumuman dari quizesnya kah? Pemenang dari quizes? Ya, untuk quizzes sebelum kita mulai dan kajian kita malam hari ini, adik-adik yang dirahmati Allah, ada 2 pemenang dengan nilai tertinggi, yaitu mereka yang masuknya sekali dan tidak berulang-ulang. Yang pertama adalah Adinda atau Ananda Naufal Syastra. Ananda Naufal. Yang kedua adalah Ananda Kenzi. Silakan kedua Ananda kita ini menghubungi nomor yang tadi sudah ada di chat, ya. Ada nomornya Mbak Ira, Panitia Patra Kajian Milenial Patra, dan atau kemudian bisa kontak Kak Yogi setelah ini. Itu 2 orang pemenangnya Kak Yogi. Ada Ananda Naufal, ada kita Naufal, dan ada kita Kenzi, peraih nilai tertinggi dari kuiziz materi sahabat Zubair Ibnul Awam, penolong sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti berarti itu. nilai tertingginya adalah Naufal ya? Naufal, betul, Naufal. Naufal apa namanya? Syastra. Naufal Syastra. Syatra ya? Naufal Syastra, betul. Oke, siap. Naufal Yang kedua Kenzi Irzan. Syatra. Kenzi Izra. Iza. Kenzi Izra. Oke, betul. Oh, Izra. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nanti mohon kepada Ananda Naufal Syatra ataupun Ananda KZ nanti langsung konfirmasi ke Tante Ira ya. Mohon langsung konfirmasi ya. Ya, makasih yang udah private chat ke aku, tapi punten konfirmasinya bukan ke aku, tapi langsung ke nomor WA yang ada di sana ya. Khawatirnya kalau konfirmasi ke aku malah nggak kecatat nantinya. Oke, nomornya 0811 97 4572. Oke, Ustadz. Alhamdulillah ini hari ini kita udah jalanin kuisnya, ya. Udah kuis online juga udah, Masya Allah. Udah ada pemenangnya tadi Tesya, yang tinggal konfirmasi aja. Masya Allah. Nah, jadi barakallahu fiik buat Ananda Tesya. Ya, dari kajian kita, terutama ini kita mengenal Sayyidah Fatimah, gitu ya. Nah, mungkin adik-adik di sini kan mungkin dengar namanya sudah familiar, oke. Sayyidah Fatimah, putri Rasul, gitu kan, anak kesayangan Rasul, gitu kan, anak yang paling dicintai, segala macam. Tapi kira-kira apa sih yang jadi hal-hal khusus nih dari Sayyidah Fatimah ini sebagai anak Rasul yang perlu teman-teman ketahui nih, buat adik-adik kita nih di kajian Milenial Patra nih, gitu kan. Tahulah Sayyidah Fatimah tuh anak Rasul gitu. Tapi memang kenapa sih jadi kayaknya spesial banget, khusus banget nih si putri Rasul yang satu ini gitu. Apa sih yang harus diketahui sama teman-teman kita di sini? Masya Allah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi tahirin wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat kajian Milenial Patra yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda yang menemani putra putri tersayang di kajian kita malam hari ini, para adik-adik yang kami cintai, yang semoga kelak menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan adik-adik kita yang mengikuti kajian ini, baik yang putra maupun putri, dimampukan Allah mengikuti jejak kesolehan pemuda-pemuda hebat di sekitar Rasulullah yang telah kita ikuti. Baik itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zubair ibnul Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, lalu kemudian ada Mus'ab ibn Umair, duta besar Islam pertama, sampai kepada sosok mulia yang akan kita bahas pada hari ini. Kak Yogi, Masya Allah, di beberapa pertemuan kita sudah membahas pemuda-pemuda hebat. Dan akhirnya malam ini, dan ini masukan dari adik-adik yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, kenapa sih tokonya yang cowok terus nih? Kapan nih ada tokoh cewek nih yang kita bahas? Alhamdulillah malam ini
kita akan membahas, mengkaji satu sosok pemudi remaja putri hebat. Tak lagi di sekeliling Rasulullah seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Yogi, tapi bahkan berada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Kak Yogi bertanya, apa sih yang menjadi kekhususan daripada Sayyidah Fatimah yang perlu penting diketahui oleh adik-adik kita, diketahui oleh anak-anak kita yang mengikuti kajian kita malam hari ini. Yang pertama, Sayyidah Fatimah binti Muhammad merupakan putri yang paling disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik tadi buat Ananda Tesha yang sudah menjawab 7 anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 putri, 3 putra. Mohon dicatat baik-baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 putri dan 3 putra. 6 dari 7 ini merupakan putra-putri dari Ibunda Khadijah. 6 dari 7 ini merupakan putra dan putri daripada Ibunda Khadijah Al-Kubra. Sementara 1 dari 7 ini yaitu Ibrahim merupakan putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir daripada Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Mudah-mudahan ini bisa dicatat, bisa dihafal adik-adik kita yang hebat-hebat. Bahwa Rasulullah punya 7 putra dan putri. 7 putra dan putri, 6 diantaranya lahir dari Ibunda Khadijah dan 1 diantaranya lahir dari Maria Al-Qibtiyah yaitu Ibrahim. Nah, dari semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi Rasulullah, bahkan Rasulullah mengatakan ia merupakan bagian dariku dan aku bagian darinya. Man adza Fatimah faqad adzani. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menyakiti Sayyidah Fatimah, maka sungguh ia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan pertama yang penting diketahui oleh adik-adik yang dirahmati Allah, bahwa Sayyidah Fatimah adalah putri, anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, silakan dicatat baik-baik karena nanti insya Allah ada quiz online seperti yang disampaikan oleh Kak Yogi yang mungkin diambil dari materi kita malam hari ini, dari apa yang disampaikan, dari apa yang kita sampaikan malam hari ini. Yang perlu difikirkan adik-adik yang ini jangan berat-berat ya mikirnya. Yang menjadi pertanyaan adik-adik yang dirahmati Allah, kenapa sih Sayyidah Fatimah merupakan putri yang paling disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti akan kita jawab insya Allah. Nah, yang kedua, menjadi kekhususan daripada Sayyidah Fatimah, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mirip dengan Rasulullah dari semua putri-putrinya, bahkan dari orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mirip dengan Rasulullah baik secara fisik dan secara sifat dan akhlak adalah Fatimah. Ini kekhususan kedua. Bahkan kata Ibunda Aisyah, la tukhti'u misyatuha misyata Rasulillah. Jalannya Sayyidah Fatimah itu mirip sekali dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya mirip betul dengan jalan Rasulullah. Selain bahwa akhlak, sifat mulia yang ada dalam diri Rasulullah itu dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Bahkan Sayyidah Fatimah, adik-adik yang dirahmati Allah, itu mirip sekali secara sifat, karakter, kepribadian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apalagi yang menjadi kekhususan Sayyidah Fatimah? Ada berapa tadi putri Rasulullah? Ada 4. Yang paling tua, diingat ya, yang saya sebutkan yang paling tua. Yang paling tua putri Rasulullah adalah Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha. Ini yang paling tua. Lalu kemudian ada Ruqayyah binti Muhammad, ini yang kedua. Yang ketiga yang paling tua ketiga putri Rasulullah adalah Ummi Kulthum. Dan putri terakhir Rasulullah dan ini yang paling dicinta Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimahuz Zahra. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, kekhususan ketiga Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Allahu Akbar. Allah mengatakan dalam Rasulullah dalam hadisnya mengatakan pemimpin wanita-wanita penghuni surga itu 4. Ada 4 wanita termulia, pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Siapa 4 wanita ini? Bisa buat kuis nih, Ustaz. Bisa buat kuis nih. Bisa buat kuis. Ya. Ada 4 wanita termulia, pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Siapa saja 4 itu? Kak Yogi, kita akan sebut siapa 4 ini. Yang pertama adalah Asia, ibu angkat Nabi Musa, yang juga merupakan istrinya Fir'aun. Asia binti Muzahib. Asia. Oke. Yang kedua adalah ibunda Maryam putri Imran, atau ibunya Nabi Isa alaihissalam. 2. Yang ketiga, adik-adik yang dirahmati Allah, adalah Sayyidah Khadijah, ibunda Khadijah. Yang keempat adalah Sayyidah Fatimah. Adik-adik yang dirahmati Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang semoga terus diistiqomahkan mendidik anak-anaknya. Coba perhatikan 4 wanita pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Satu berasal dari umat Nabi Musa. Siapa yang berasal dari umat Nabi Musa? Asia. 1 berasal dari umatnya Nabi Isa, yaitu ibunya sendiri, Maryam putri Imran. Dan tahukah kita adik-adik yang dirahmati Allah, ayah bunda, pokoknya mengikuti kajian kita, Kak Yogi dan panitia, teman di kajian Patra, 2 dari 4 wanita ini itu berasal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Siapa 2 itu? Ibunda Khadijah, yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kekhususan yang mungkin penting untuk diketahui oleh adik-adik kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah putri yang paling disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua putra dan putrinya. Yang kedua, Fatimah adalah yang paling mirip secara fisik, bahkan cara jalannya, kata Ibunda Aisyah, itu mirip betul dengan cara jalan Rasulullah. Yang ketiga, selain bahwa beliau adalah orang yang paling mirip secara sifat, akhlak, karakter, kepribadian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya? Itu berarti Sayyidah Fatimah adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, karena akhlak beliau yang sangat mirip dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang perlu diketahui oleh adik-adik yang dirahmati Allah tentang sosok tamu mulia kita malam hari ini adalah beliau Sayyidah Fatimah, pemimpin, salah satu dari 4 pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Seperti itu Kak Yogi. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Oke, alhamdulillah. Makasih Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah. Nah, selain apa yang Ustadz jelaskan, gitu kan. Nah, kita nih kan istilahnya sekarang belajar dari Rasulullah itu kan berarti kan berasal dari belajar dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW ini kan berarti kan Ya, betul. Kita selain belajar bahwa beliau ini fisiknya yang paling mirip dengan Rasulullah, akhlaknya juga hampir mirip dengan Rasulullah. Nah, kita juga perlu tahu nih Ustadz, beliau Fatimah Az-Zahra ini sebagai seorang anak, baktinya tuh seperti apa ya ke Rasulullah gitu kan. Intinya kan istilahnya kan kalau yang mungkin kita tahu gitu kan ya, wala taqul ma'uf gitu kan ya, nggak boleh berkata icu dan segala macam. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari dari Sayyidah Fatimah ini Ustaz. Padahal Ustaz, apa ya kira-kira yang bisa pelajari? Dari sisi baktinya, ya, Masya Allah, terima kasih banyak buat Kak Yogi atas pertanyaannya. Adik-adik yang dirahmati Allah, setelah tadi kita mendengarkan kekhususan dari Sayyidah Fatimah, putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit saya tambahkan, Sayyidah Fatimah itu lahir 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi. Ini penting untuk difahami. Ini penting untuk diingat oleh adik-adik. 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi. Berarti saat itu Rasulullah ketika mendapatkan bayi mungil nan cantik yang akhirnya dinamai dengan Fatimah Az-Zahra. Fatimah
Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya cantik jelita. Jadi Zahra itu artinya apa? Cantik jelita. Lahir 5 tahun sebelum kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 tahun sebelum diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Beliau lahir bertepatan dengan pembangunan Ka'bah. Jadi Sayyidah Fatimah itu lahir bertepatan dengan dibangunnya Ka'bah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berumur 30 tahun. Lalu orang-orang Quraisy mengumpulkan harta mereka untuk mendirikan Ka'bah yang sempat runtuh karena banjir. Lalu orang-orang Quraisy, Kak Yogi, itu sampai berselisih, ingin saling pukul-pukulan, ingin saling membunuh, gara-gara mereka berselisih siapa sih yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Setiap kabilah, setiap suku berharap mereka yang paling pantas dan mengaku mereka yang paling pantas. Sampai mereka sudah saling menghunus pedang, lalu mereka sepakat siapapun orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, maka dialah yang akan kita amanahkan untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata Masya Allah, orang yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah saat itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya kemudian menjadi pemersatu kabilah-kabilah Quraisy yang hampir-hampir saja saling membunuh. Dan ketika beliau pulang ke rumah, didapatinya istri tercinta Khadijah binti Khuwailid telah melahirkan putri yang sangat cantik nan jelita yang kemudian dinamai dengan Fatimah Az-Zahra. Nah, ini nama yang sangat dicintai Rasulullah, mengingat Rasul itu ada kebiasaan, Kak Yogi. Rasul itu kalau dapat hadiah dari penguasa-penguasa atau dapat hadiah dari sahabatnya atau dari manapun itu dapat hadiah, Rasulullah akan berkata kepada menantunya. Siapa menantunya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah SAW kepada menantunya Ali bin Abi Thalib? Wahai Ali, berikanlah hadiah ini kepada 4 Fatimah. Berikanlah, ini boleh juga nih jadi kuis nih. Buat Kak Yogi nanti boleh ditanyakan. Berikan hadiah ini kepada 4 Fatimah. Artinya bahwa di sekeliling Rasulullah SAW ada banyak orang yang bernama Fatimah. Dan itu adalah orang-orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Ini juga menjadi pelajaran bagi ayah bunda yang saat ini mengikuti kajian kita. Kalau setelah ini masih dikaruniakan Allah anak, dan semoga terus dikaruniakan anak ya. Namai anak-anak kita dengan nama orang-orang soleh. Jangan malu menamai anak kita dengan nama-nama Nabi, walaupun mungkin di tempat kita sudah banyak yang punya nama seperti itu. Sedikit di antara kita kadang ketika menamai anaknya, dicari nama yang tidak pernah terdengar, dicari nama yang belum terpakai. Ya. Bahasa Arabnya lam yasma'hu insun wala jan. Nama ini tidak pernah didengar oleh jin dan manusia sebelumnya. Itu yang malah dicari. Nama-nama orang soleh malah tidak dipakai. Padahal bukan aib, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bukan aib kita menamai anak kita dengan nama yang sudah sering dipakai. Karena nama itu yang paling penting doanya, baru kerennya. Jadi nama itu kalau cari nama, doa dulu, lihat doanya dulu dalam kandungan namanya, baru lihat kerennya. Nah, orang hari ini, manusia zaman now, ketika mencari nama, yang dilihat kerennya dulu, baru kemudian artinya yang kesekian, mau ada artinya atau tidak. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan pencerahan dari segi ini. Nah, ternyata Masya Allah ada banyak Fatimah di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, siapa itu? Fatimah putri Rasulullah. Fatimah putrinya Rasulullah. Yang kedua, Fatimah ibunda Ali bin Abi Thalib. Jadi ibunya Ali bin Abi Thalib itu juga bernama Fatimah. Yang ini pernah menjadi pengasuh Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu pernah tinggal di rumah Abu Thalib, pamannya? Nah, yang menjadi ibu angkatnya saat itu adalah ibunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang juga bernama Fatimah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib sendiri punya saudari namanya juga Fatimah. Ah, coba perhatikan di Kayogi, ibunya Fatimah, ya, ibunya Fatimah, saudarinya Fatimah, istrinya Fatimah. Jadi itu bukan aib. Itu bukan aib kalau nama kita banyak samanya. Yang penting adalah doa nama kita itu bagus. Nah, yang keempat, yang bernama Fatimah di sekeliling Rasulullah SAW adalah Fatimah putri daripada Ja'far bin Abi Thalib.
atau keponakannya Rasulullah dan keponakan Ali bin Abi Thalib. Fatimah putri Ja'far. Nah, ini 4 Fatimah yang berada di sekitar Rasulullah SAW. Kembali ke pertanyaannya Kak Yogi. Ini penting buat adik-adik inna rahmatullah. Sayyidah Fatimah selain pemimpin wanita surga, yang penting untuk dipelajari oleh setiap pemuda-pemudi kita, oleh setiap pemudi-pemudi kita, oleh setiap umat Nabi Muhammad dari sosok Sayyidah Fatimah adalah bagaimana bakti Sayyidah Fatimah yang tak bertepi kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Ini pelajaran penting Kak Yogi. Bagaimana kita adik-adik yang dirahmati Allah belajar bagaimana seorang pemimpin wanita-wanita penghuni surga berbakti kepada kedua orang tuanya. Agar adik-adik mengetahui ternyata Masya Allah berbakti kepada orang tua itu adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah. Seorang Fatimah, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, di antara sebab-sebab kemuliaannya sehingga menjadi pemimpin wanita penghuni surga adalah karena beliau termasuk anak yang sangat berbakti, barah. Anak yang sangat berbakti kedua orang tuanya. Nah, coba perhatikan. Di antara bentuk bakti Sayyidah Fatimah kepada ayah ibunya. Sayyidah Fatimah, adik-adik yang dirahmati Allah, itu ditinggal mati, ditinggal wafat oleh ibu tercinta Khadijah ketika umurnya kira-kira masih belasan tahun, 13, 14, atau 15 tahun. Bayangkan, anak di umur ini, di umur yang masih kira-kira 14-15 tahun, sudah ditinggal mati ibu tercinta, dan semenjak itu, Sayyidah Fatimah lah yang kemudian mengganti posisi ibunda Khadijah, melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghibur Rasulullah di tengah kesedihannya. Itu pula kenapa Sayyidah Fatimah menjadi putri yang paling disayangi. Perlu adik-adik, kenapa paling disayangi? Saya sudah sebutkan tadi alasannya. Karena kan Rasulullah punya 4 putri. 3 putri ini sudah menikah semua. Sayyidah putri Rasulullah Sayyidah Zainab sudah menikah. Lalu kemudian Ruqayyah juga sudah menikah. Lalu kemudian siapa? Ummu Kalthum juga sudah menikah. Tersisa Fatimah radhiyallahu anha yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya. Lalu kemudian di umurnya yang belasan tahun, Allah takdirkan ibunda tercinta yang selama ini menghabiskan harta, tenaganya untuk Rasulullah, tiba-tiba Allah wafatkan. Maka semenjak wafatnya ibunda Khadijah, lihat bagaimana bakti seorang Fatimah radhiyallahu anha. Semenjak itulah dia yang menggantikan posisi ibunya, membantu Rasulullah ayahnya. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah ayahanda tercinta, menyiapkan makanan-makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahanda tercinta. Itu sebabnya adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kenapa Sayyidah Fatimah itu dijuluki sebagai Ummu Abiha. Dicatat baik-baik. Sayyidah Fatimah itu memiliki beberapa julukan. Beliau dijuluki sebagai Az-Zahra, ini sudah kita sebutkan. Apa artinya Az-Zahra? Cantik, jelita. Itu artinya Zahra, indah. Yang kedua julukannya Sayyidah Fatimah adalah At-Tahirah, wanita yang suci. Nah, julukan lainnya Sayyidah Fatimah adalah Ummu Abiha. Ummu itu ibu, Abiha bapaknya. Apa artinya Ummu Abiha? Ummu Abiha itu artinya bapak, ibu dari bapaknya. Ummu Abiha. Kak Yogi paham nggak? Ibu bapaknya. Ibu dari bapaknya. Apa artinya? Karena Fatimah, Sayyidah Fatimah seakan-akan selain menjadi putri, ia juga seakan-akan menjadi apa? Seorang ibu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak adik-adik yang seperti ini nih? Seperti Fatimah di sini. Masya Allah, baktinya kepada ayahnya yang senantiasa
melayani ayahnya. Apalagi setelah Ibunda Khadijah itu kemudian wafat, maka Sayyidah Fatimah lah yang menggantikan peran sang ibu. Sehingga beliau dijuluki Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Ini satu gambaran bagaimana bakti Sayyidah Fatimah yang tak bertepi kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ayahanda tercinta. Bukti lain atau gambaran lain Kak Yogi, adik-adik yang dirahmati Allah, bagaimana kita belajar dari sosok Sayyidah Fatimah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kebiasaan Sayyidah Fatimah, saya berharap ya di sini juga ada putri saya yang mengikuti kajian saya. Berharap putri saya dan anak-anak saya juga yang mendengar ini menjadi nasihat buat saya, nasihat buat putri saya, dan nasihat buat semua anak-anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah menjadi teladan dalam berbakti kepada orang tua. Bagaimana tidak? Tidaklah Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah kecuali Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha akan berdiri menyambut ayahnya. Biasanya kita disambut anak kalau lagi bawa es krim nih, Kak Yogi. Abi ada es krim. Nah, Fatimah radhiyallahu anha ini berdiri bukan karena ada makanan, tapi inilah bentuk bakti yang harus dipelajari anak-anak kita. Ya, ini berarti tugas PR kita masih banyak nih Kak Yogi ya. Bagaimana kemudian terus mencerahkan adik-adik kita, memberikan gambaran-gambaran teladan terbaik bagi mereka. Jadi Sayyidah Fatimah itu tidaklah Rasulullah datang kecuali Sayyidah Fatimah akan berdiri menyambut sang ayah tercinta. Dia akan menyambut ayahnya, lalu kemudian Sayyidah Fatimah akan mencium kepala bapaknya. Allahu Akbar. Kak Yogi, adik-adik yang dirahmati Allah, ayah bunda, ini yang perlu kita biasakan anak-anak kita. Bukan sebatas mencium tangan, tapi yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah anak itu seharusnya mencium kepala orang tuanya. Atau kita buat kuis ya. Ini kalau disetujui teman-teman Patra, kita bikin kuis setiap yang ikut kajian kita. Silakan foto ketika dia mencium kepala ayah dan ibunya, lalu kemudian diupload ya, diupload di sosmed mereka, lalu kemudian tinggal tag Baiza Susi atau kajian Patra Milenial. Kita akan mengambil foto terbaik. Nah, gimana nih? Nanti ada panitianya. Foto terbaik ya, yang paling inspiring dari adik-adik akan kita pilih. Bagaimana Kak Yogi kalau kita buat seperti itu? Boleh. Zen, boleh, mantap ya? itu, mantap itu. Ya, jadi adik-adik yang dirahmati Allah, siap besok insya Allah cari kamera terbaik, cari angel terbaik, posisi terbaik, kecup, cium, tapi karena Allah ya, bukan karena mau dapat voucher Baiza. Kalau dapat voucher, cuma sekedar dapat voucher Baiza itu habis di dunia. Niatkan bahwa ini selain bakti dan ingin berdakwah kepada orang tua. Cium, foto ketika Ananda semua, anak-anakku semua mencium kepala ayah dan ibunya. Lalu bisa diposting di media sosial ibu dan bapaknya, dan tinggal tag Baiza Susi atau kajian Milenial Patra. Insya Allah nanti akan kita umumkan siapa pemilik foto terbaik yang mendapatkan voucher dari Baiza Susi. Kita lanjut. Jadi ini bentuk bakti kedua Kak Yogi dari Sayyidah Fatimah kepada kedua orang tuanya. Tidaklah Rasulullah masuk ke rumah Fatimah kecuali Fatimah akan berdiri, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha akan berdiri, lalu mengecup kepala ayahnya dan mendudukkan ayahnya di sampingnya. Dan ini pula yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika Sayyidah Fatimah datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah ibunda Aisyah, maka Rasulullah akan menyambut Sayyidah Fatimah, ahlan ya bunayyata, selamat datang wahai putriku tercinta. Lalu Rasulullah akan mengecup kepala Sayyidah Fatimah, lalu kemudian mendudukkan Fatimah di sampingnya. Bahkan ini dilakukan Rasulullah setelah Sayyidah Fatimah menikah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ternyata kita banyak meninggalkan sunnah Rasulullah, dan ini nasihat besar buat diri saya sendiri. Sering-seringlah untuk mengecup kepala anak kita agar anak kita juga terbiasa ke depannya untuk mengecup kepala kita. Seperti itu Kak Yogi, gambaran bakti seorang Sayyidah Fatimah yang
bukan mungkin lagi, wajib diteladani oleh adik-adik kita, oleh setiap remaja, setiap pemuda dan pemudi dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, alhamdulillah. Mantap Ustaz. Ya, gantian Ustaz. Jangan saya yang nanya terus. Kita coba lempar ke teman-teman yang ada di kajian ini hari ini ya. Kalau mau ada yang tanya sama Ustaz ya. Kalau mau tanya Ustaz, silakan raise hand-nya, tapi yang berhubungan sama kajian kita, terutama materi kita tentang Putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Boleh kalau mau ada pertanyaan, kita kasih waktu sekitar 30 detik buat siap-siap mau nanya apa ya. Nanti tinggal raise hand aja. Kalau pertanyaannya bagus, ya, dapat hadiah. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Silakan yang mau bertanya. 30 detik ya. Oh, Haidar angkat tangan. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini Semangat dulu Haidar nih, Masya Allah. Ya, luar biasa. Mantap ini Haidar. Silakan Haidar. Saya pengen nanya Ustadz, Fatimah itu meninggalnya umur berapa ya? Tunggu dulu, wajahnya mana nih? Mana nih wajah Ananda Haidar nih? Saya belum kelihatan. Dari kemarin tuh melihat Ananda Haidar ini yang mana mukanya? Udah nyala videonya. Mana nih? Mana? Oke, silakan. Nah. Oke, silakan Ananda Haidar. Fatimah itu meninggalnya umur berapa? Masya Allah. Mantap. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Ananda Haidar berkaitan dengan sosok tamu agung kita malam hari ini, Sayyidah Fatimah. Yang lain boleh bertanya, nanti insya Allah panitia di kajian Millennial Patra akan memilih pertanyaan yang paling baik dari adik-adik yang dirahmati Allah. Sayyidah Fatimah meninggal di umur berapa? Meninggal di umur yang sangat muda. Artinya ya masih muda lah, ya. Dan itu cuma 6 bulan setelah wafatnya ayahanda tercinta. Cuma 6 bulan dari ayahanda tercinta. Dari semua putra dan putri Rasulullah, semua putra dan putri Rasul itu wafat sebelum Rasulullah. Ini juga sebabnya kenapa Sayyidah Fatimah itu adalah yang terpilih dari semua putra dan putri Rasulullah untuk menjadi pemimpin di antara pemimpin-pemimpin penghuni surga nanti. Karena dari semua putra-putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah yang menanggung sedih kehilangan semua anggota keluarga. Karena putri-putri Rasulullah itu wafat, putra dan putri Rasul itu wafat sebelum Rasulullah. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalthum, Ibrahim, Qasim, Abdullah, ini wafat semua sebelum Rasulullah. Satu-satunya putri Rasulullah, keturunan Rasulullah yang wafat setelahnya adalah Sayyidah Fatimah. Ini yang menjadikan kesedihan Fatimah itu lebih dibanding yang lain. Di umurnya yang masih sekitar 28 tahun, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28 tahun. Jadi beliau wafat di umur 28 tahun, hanya kira-kira 6 bulan setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah menarik, adik-adik yang dirahmati Allah. Ketika Sayyidah Fatimah datang ke rumah Rasulullah, lalu Rasulullah menyambut seperti biasa, dikecup keningnya oleh Rasulullah, lalu didudukkan di tempat duduk Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah berbisik-bisik kepada Sayyidah Fatimah. Ketika Rasulullah berbisik, tiba-tiba Sayyidah Fatimah menangis. Tiba-tiba beliau menangis. Lalu ketika Rasulullah melihatnya menangis, Rasulullah berbisik kedua kalinya di telinga Sayyidah Fatimah. Lalu ketika Rasulullah berbisik kedua kalinya, tiba-tiba Sayyidah Fatimah tersenyum. Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan kejadian ini bertanya kepada Sayyidah Fatimah, apa yang membuatmu menangis ketika Rasulullah berbisik? Lalu apa pula yang membuatmu tersenyum? Kata Sayyidah Fatimah, wahai Aisyah, aku tidak akan menyampaikan ini kecuali setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, ibunda Aisyah kemudian mendatangi Fatimah menanyakan, oh iya kemarin itu kenapa? Ketika engkau dibisikkan Rasulullah pertama menangis, yang kedua kemudian engkau tersenyum. Kata Sayyidah Fatimah, aku menangis ketika Rasulullah mengatakan kepadaku bahwa sepertinya ajalku sudah dekat, wahai putriku. Itu yang membuat Sayyidah Fatimah menangis. Lalu yang membuatnya tersenyum adalah ketika Rasulullah berkata kepadanya, tahukah engkau, wahai putriku,
engkau kelak akan menjadi wanita, pemimpin wanita-wanita penghuni surga, dan engkau adalah keluargaku yang paling cepat menyusul kematianku. Hanya 6 bulan dari kematian wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah kemudian turut wafat. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua adik-adik yang dirahmati Allah, terkhusus bagi penanya Ananda Haidar, wafat di umur 28 tahun, hanya berselang 6 bulan setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Kak Yogi. Oke, alhamdulillah. Makasih ya Haida, pertanyaannya luar biasa. Oke, Ustadz, dari semua penjelasan tadi, dari mulai kekhususan Sayyidah Fatimah, terus juga baktinya Sayyidah Fatimah terhadap Rasulullah SAW, gitu kan. Nah, mungkin juga teman-teman yang mau tahu nih Ustadz. Nah, zamannya Rasulullah itu kan lagi zaman perkembangan Islam, menyebarkan Islam gitu kan. Sedangkan kalau kemarin-kemarin kita tuh dengarnya kan seperti Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, terus juga Zaid bin Sabit dan segala macam, itu kan semuanya jihad, perang. Nah, peran dakwahnya Sayyidah Fatimah ini apa ya, Ustaz? Di peran dakwah, terutama dalam masalah dakwah ini. Mungkin teman-teman nih yang ini perlu tahu juga gitu kan. Kalau yang laki-laki kan banyak kan tuh ya datang atau ke Rasulullah ingin berzihad dan segala macam. Nah, peran dakwahnya Sayyidah Fatimah ini apa ya di masa-masa awal itu? Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak buat Kak Yogi atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang sangat dibutuhkan oleh adik-adik. Ini menjadi syiar kita, yang muda yang berdakwah. Yang muda yang berdakwah. Sebelum saya masuk ke peran dakwah Sayyidah Fatimah yang begitu besar dalam Islam, saya ingin kasih gambaran adik-adik yang dirahmati Allah. Ada channel YouTube namanya Maryam Mas'ud. Maryam Mas'ud. Ini YouTuber Amerika yang YouTube-nya cuma isi tilawah. Dia tilawah dengan adiknya yang masih kecil. Dia ajar tahsin ke adiknya. Tapi ini Masya Allah viral di Amerika dan menjadi salah satu channel YouTube yang banyak dikunjungi. Saya mengatakan adik-adik yang dirahmati Allah, coba perhatikan Masya Allah. Adik kita ini, Maryam Mas'ud, di umurnya yang masih belasan tahun, dia sudah bisa berbagi, berdakwah dengan channel YouTube yang dimilikinya. Artinya bahwa ada banyak cara kita berdakwah. Dan kita jangan mau dibohongi, kita jangan mau disesatkan oleh mereka yang ingin menjauhkan adik-adik yang dirahmati Allah dari agama kita. Islam, orang-orang hebat dalam Islam itu adalah mereka yang semenjak kanak-kanaknya, semenjak kecilnya sudah melakukan hal-hal yang hebat. Nah, coba perhatikan anak-anak kita yang diajari, udahlah SMP, SMA itu isi saja dulu dengan hal-hal yang ya senangkan diri, tidak usah terlalu pikir-pikir yang berat-berat. Makanya dikasih juga sinetron-sinetron yang alay-alay, sinetron-sinetron yang semua adalah perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini saya ingin mengatakan kepada adik-adik, semua sosok-sosok yang sudah kita bahas, mulai dari Ali bin Abi Thalib yang sudah melakukan hal besar di umurnya 10 tahun, sudah memberikan pengorbanan terbesar ketika beliau masih berumur 10 tahun. Nah, ini artinya apa? Siapapun yang menginginkan kemuliaan, bangunlah kemuliaan itu semenjak engkau kecil. Lakukan hal-hal terbaik. Mulai dari memperbaiki akhlak kita dengan sesama teman di sekolah, memperbaiki bakti adik kepada kedua orang tua, cium kepala kedua orang tua, minta doa mereka, jangan sering mengangkat suara kepada orang tua. Ini hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, dan ini Masya Allah sudah dilakukan orang-orang hebat yang kita bahas semenjak mereka masih kecil. Nah, berbicara tentang dakwah Sayyidah Fatimah semenjak beliau remaja, Kak Yogi dan adik-adik yang dirahmati Allah, Sayyidah Fatimah di antara remaja putri yang dicatat dalam sejarah Islam ini memiliki peran besar dalam dakwah. Kenapa? Satu, beliaulah yang senantiasa membersamai Nabi Muhammad. Dia yang melayani kebutuhan Rasulullah, yang mengurus Nabi Allah, yang mengurus sang da'i, sang ulama, sang rasul, semua kebutuhannya itu adalah remaja putri ini. Itu pula kenapa tadi dikatakan bahwa
Beliau ini Masya Allah dijuluki sebagai Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Karena semenjak meninggal ibunda tercinta, beliau yang menggantikan peran besar ibunda tercinta. Yang kedua, di antara gambaran dakwah besar sang putri remaja, pemimpin wanita-wanita penghuni surga ini, perlu diketahui Kak Yogi, Sayyidah Fatimah ini adalah Sayyidah Fatimah ini semenjak kecil mengawali hidupnya dengan kesejahteraan, dengan kemewahan. Ini mungkin yang jarang kita dengar Kak Yogi. Jadi Sayyidah Fatimah ini dari umur dia kecil itu sudah terbiasa dengan kemewahan. Dari awalnya dia mengawali hidupnya dengan kesejahteraan, dengan kemewahan. Kenapa? Ibundanya adalah orang kaya raya, jangan dikira. Ibundanya adalah miliarder wanita kota Makkah. Ini. Yang kedua, bapaknya adalah orang kaya raya setelah menikah dengan ibunya. Bahkan di Makkah itu ada rumah Rasulullah itu di Makkah dijuluki bank pertama karena orang-orang kaya itu menitipkan benda-benda berharga mereka di rumah Rasulullah. Nah, Sayyidah Fatimah Masya Allah mengawali hidupnya dengan kesejahteraan, kemewahan. Khususnya setelah menikahnya Rasulullah dengan ibunda Khadijah sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Lalu tiba-tiba setelah Rasulullah menjadi nabi, lalu kemudian harta kedua orang tuanya ini habis digunakan dalam dakwah, Sayyidah Fatimah dari yang tadinya hidup mewah, sejahtera, pernah melalui hari-hari berat bersama ayah ibunya. Dan itu tidak membuatnya mengeluh. Coba bayangkan Kak Yogi, kalau hari ini ada adik-adik kita yang sudah terbiasa hidup mewah, ya, bersama ayah ibunya, lalu tiba-tiba Allah cabut kemewahan itu, diuji dengan tidak adanya kemewahan itu, apakah dia masih sanggup bersama orang tuanya dalam dakwah atau akan meninggalkan orang tuanya, bahkan mungkin mencari orang tua lain. Ya. Itu tidak terjadi kepada Sayyidah Fatimah. Pernah merasakan kemewahan, namun juga pernah melalui hari-hari berat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah merasakan berlapar-lapar bersama Rasulullah, khususnya ketika ayah ibunya diboikot selama 3 tahun. Dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian, Sayyidah Fatimah senantiasa sabar merasakan hari-hari berat bersama ayahanda dan ibunda tercinta. Selain itu, Kak Yogi, di antara bentuk peran dakwah Sayyidah Fatimah bersama ayahanda tercinta, Sayyidah Fatimah inilah yang senantiasa menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang yang menyakiti Rasulullah. Hebat betul ya, Masya Allah. Ada kisah Kak Yogi, adik-adik yang dirahmati Allah. Suatu hari Rasulullah itu sholat di sisi Ka'bah. Rasulullah itu pernah sholat di sisi Ka'bah. Allahu Akbar. Lalu datanglah beberapa orang pembesar Quraisy meletakkan kotoran di punggung Rasulullah, meletakkan kotoran onta, bekas usus onta yang baru disembelih, kotoran onta itu diletakkan di punggung Rasulullah. Tahukah kita adik-adik yang dirahmati Allah, siapa yang menyelamatkan Rasulullah, siapa yang membersihkan tubuh Rasulullah, siapa yang memeluk Rasulullah sambil menangis? Dia adalah putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah, yang ketika mendengarkan ayahnya sedang disakiti di sisi Ka'bah, ia segera mendatangi ayahnya yang berada di sisi Ka'bah sholat, diambilnya kemudian kotoran-kotoran tersebut dari punggung ayahnya, dibersihkannya punggung ayahnya, lalu dipeluknya ayahnya. Lalu ia mendatangi orang-orang yang menyakiti ayahnya, ia mendatangi orang-orang yang meletakkan kotoran di punggung ayahnya, lalu kemudian dimarahinya atas perlakuan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit gambaran betapa besar peran dakwah daripada Sayyidah Fatimah membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyiapkan kebutuhan Rasulullah, melindungi Rasulullah, menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Sayyidah Fatimah menyampaikan apa yang diketahuinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu Kak Yogi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari Sayyidah Fatimah ya, terutama tadi dalam peran besar dakwah di awal-awal Islam ini ya. Kita sekarang hidup di masa yang serba mudah, serba ringan.
situasi aman, mau beribadah santai-santai aja gitu kan, tinggal berangkat, tinggal sholat gitu Ustaz ya. Zaman Betul, betul, awal-awal betul. itu luar biasa perjuangannya. Aku nih lihat ada yang resen nih atas nama Azam nih, mungkin kayaknya mau tanya nih. Azam, boleh boleh nih. Azam, Boleh nih, coba kayaknya mau coba nanya nih, ada kita Azam. coba Silakan. kita Ada unmute dulu ya. Azam, silakan. Dibuka videonya kita. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Adik Azam yang mana nih? Azam mau nanya Oke, kenapa silakan. Fatimah itu jadi pemimpin dari semua muslimah? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus nih. Ini kalau sudah ada 2 pertanyaan, Kak Yogi, nanti betul. penentuannya kita bikin kita nanti musyawarahkan agar tapi langsung diumumin ya sekarang ya. Ya, nanti langsung di akhir kajian ini kita coba musyawarahkan, langsung diumumkan Oke. pemenang dari yang bertanya. Masalahnya musyawarah kita lewat apa nih? Lewat hati atau gimana nih? Kedengaran bisa banyak. Nanti kita lihat dari dari teman-teman nih, kita bisa libatkan teman-teman juga yang ada di sini. Dari pertanyaannya boleh, tadi dari boleh juga, boleh. ya kan bisa Boleh. biar ada interaksi itu kan. Pertanyaannya adik kita Azam kah atau tadi satu lagi Haidar kah yang patut menjadi mendapatkan juara gitu nanti ya. Oke. Padahal Ustaz. Ya, Kak Yogi, ini kita singkat karena ini udah mau tak terasa Kak Yogi sudah mau jam 9 nih. Sementara kan ada adik-adik kita nih Masya Allah yang mungkin besok akan belajar online nih. Takutnya mereka tidak istirahat cukup ya. Kita singkat Kak Yogi dan adik-adik yang dirahmati Allah. Pertanyaan dari Ananda Azam, pertanyaan yang sangat baik, Masya Allah. Kenapa sih Sayyidah Fatimah itu yang terpilih menjadi salah satu dari 4 wanita pemimpin, wanita-wanita penghuni surga? Ya, adik-adik yang dirahmati Allah, coba perhatikan. Ada kemiripan dari, mudah-mudahan bahasa saya bisa dipahami, ini agak berat sebenarnya. Coba perhatikan, ada 4 wanita pemimpin wanita-wanita penghuni surga. 1, siapa? Asia. Yang kedua Maryam. Yang ketiga Ibunda Khadijah. Yang keempat adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhunna ajmain. Kalau kita perhatikan adik-adik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bahasa saya bisa dipahami. Keempat wanita ini adalah wanita-wanita mulia yang paling yang memiliki peran besar dalam dakwah para nabi. Mereka ini adalah wanita-wanita yang memiliki peran yang sangat besar dalam dakwah para nabi. 1, Asia, istri Firaun, dialah wanita yang memiliki peran besar terhadap dakwah Nabi Musa. Kalau tidak ada Asia, Nabi Musa mungkin sudah terbunuh sama Firaun. 1. Maryam adalah orang yang paling berjasa dalam dakwah Nabi Isa, karena Isa adalah putranya, dan beliaulah yang kemudian menghadapi ujian hidup yang begitu berat demi lahirnya seorang Nabi. 2. Ibunda Khadijah dan Sayyidah Fatimah adalah orang yang paling berjasa dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pelajaran bagi kita adik-adik yang dirahmati Allah, bahwa kemuliaan di antara sebab-sebab mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah memiliki peran dakwah, melanjutkan dakwah para nabi. Saya juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan teman-teman di kajian Patra Milenial terus diistiqomahkan Allah, dan semoga Allah memilih kita terus bagian dari dakwah ini. Dakwah itu kemuliaan, tidak dipilih oleh Allah menjadi bagian dakwah ini kerugian. Diingat baik-baik, dakwah itu adalah kemuliaan. Dipilih oleh Allah menjadi bagian dari dakwah ini adalah kemuliaan. Tidak dipilih oleh Allah untuk mendakwakan agama ini, sekaya apapun engkau, sehebat apapun engkau, setinggi apapun jabatanmu, engkau akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah adalah kemuliaan para nabi dan orang-orang di sekitar para nabi.
Seperti itu kira-kira jawabannya buat Ananda Azam, mudah-mudahan bisa difahami. Mudah-mudahan insya Allah bisa difahami. Karena peran besar Sayyidah Fatimah dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas informasinya. Oke Ustaz, ini kan istilahnya ada, kita sudah bahas kekhususannya apa, baktinya juga sudah, terus peran dakwahnya sudah kita bahas, terus jadi juga apa fakta dibalik kenapa menjadi penghulu para wanita-wanita di surga nanti kelak. Nah, kita juga mungkin perlu bahas, mungkin singkat aja gitu ya, karena waktunya udah mulai agak-agak mepet ini gitu kan. Karena kan ini Sayyidah Fatimah ini kan menikah dengan salah satu manusia yang paling mulia juga, yang Rasul bilang fil jannah, yang masuk surga, itu calon khalifah selanjutnya, Ali bin Abi Thalib. Mungkin ada pelajaran apa yang harus kita ketahui? Ini kan istilahnya Sayyidah Fatimah ini kan menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ada pelajaran apa? Mungkin buat teman-teman yang remaja, apaan sih nih bahasin pernikahan, tapi ada pesan yang disampaikan di sana dari pernikahannya Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Bukan begitu, Ustaz? Padahal, Ustaz. Ya, apa pelajarannya kira-kira? Ya, ini mungkin poin ini mungkin ya pada dasarnya semua adik-adik kita bisa mengambil manfaat, tapi mungkin terkhusus buat remaja-remaja kita yang sudah balik, yang mengikuti kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan ini nasihat kepada orang tua. Ini nasihat kepada orang tua. Nanti insya Allah setelah ini kita akan buka pertanyaan sepertinya tadi ada yang raise hand, salah satu peserta kita, Syafar Damsa, udah Syafar. Nanti kita berikan kesempatan setelah ini Kak Yogi. Tapi saya akan sedikit menjelaskan tadi apa yang ditanyakan oleh Kak Yogi mengenai pelajaran bagi remaja-remaja putri kita dan remaja-remaja kita secara umum, baik itu putra dan putri. Bagaimana akhirnya Sayyidah Fatimah ini dipertemukan Allah dengan manusia terbaik juga, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini penting. Di tengah hari ini anak-anak kita, putra-putri kita, remaja-remaja kita, baik itu remaja putra dan remaja putri, dicekoki dengan rule-rule, model-model model-model yang teladan-teladan yang jauh dari agama kita. Ketika kemudian banyak anak-anak kita yang salah mengidolakan seseorang karena mereka tidak punya informasi tentang manusia-manusia hebat, manusia-manusia surga. Perhatikan anak-anak remaja kita yang mengidolakan manusia idola-idola duniawi, lalu kemudian lupa akan idola-idola surgawi. Padahal Rasulullah mengatakan, siapa yang kau cintai di dunia, itu pula yang akan menjadi temanmu di surga. Buat para fans berat, Kak Yogi, yang grup bandnya Korea yang ada pink-pinknya itu apa? Kuda pink. Kuda pink. Blackpink dan ya. Coba perhatikan, saya hanya ingin mengajak adik-adik untuk berpikir. Rasulullah itu bilang kalau siapa yang kita fans di dunia, siapa yang kita idolakan, kita histeris di dunia ini, dengan itu yang engkau akan dikumpulkan di akhirat. Pertanyaannya, artis-artis yang kita idolakan, apakah mereka sudah dijamin masuk surga? Tidakkah engkau takut nanti yang engkau histeris dengannya, engkau menangis dengan mereka, engkau akan dikumpulkan dengan mereka nanti di akhirat? Kenapa engkau tidak mengidolakan Sayyidah Fatimah yang sudah jelas-jelas dia adalah pemimpin wanita penghuni surga? Itu berarti bahwa ketika engkau mencintai Sayyidah Fatimah, ketika engkau mengidolakan Sayyidah Fatimah, insya Allah engkau akan dikumpulkan dengan Sayyidah Fatimah di surga. Dan ini doa kita insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, pelajaran apa yang menjadi penting khusus remaja putri? Jadikan Sayyidah Fatimah sebagai idolamu. Buat putri saya yang ikut kajian kita malam ini, dan semua putri-putri yang ananda putri, anak remaja putri yang ikut kajian kita, jadikan Sayyidah Fatimah sebagai idolamu, agar engkau kelak dimasukkan Allah surga bersama Sayyidah Fatimah.
Apa pelajaran penting bagi remaja putri ini untuk Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah teladan terbaik remaja yang sudah menjaga hijabnya semenjak kecil. Semenjak Allah turunkan ayat tentang hijab, semenjak Allah perintahkan ayat tentang menutup aurat, maka semenjak itu Sayyidah Fatimah adalah wanita yang paling menjaga suaranya, wanita yang paling menjaga hijabnya, wanita yang paling menjaga auratnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, auratmu adalah kemuliaanmu di sisi Allah. Menjaga aurat, menutup aurat, itu berarti engkau melakukan perintah Allah. Sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, jika tidak tunduk dengan perintah Allah, maka engkau akan mendapatkan kerugian kelak di akhirat. Ilmu yang benar itu adalah ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang kedua. Karena Sayyidah Fatimah adalah orang yang sangat menjaga hijabnya, adalah wanita yang sentiasa menjaga kehormatannya, maka Allah pun akhirnya merezekikan laki-laki terbaik bagi dia. Ini kaidah buat adik-adik yang dirahmati Allah. Orang remaja yang baik, yang menjaga hijabnya, menjaga agamanya, pasti akan dipertemukan Allah juga dengan remaja putra yang baik yang menjaga hijabnya. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat buat adik-adik Kak Yogi. Dan saya kira kita cukupkan pembahasan kita, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Terakhir mungkin kita lihat ada pertanyaan dari salah seorang orang tua ayah bunda yang mengikuti kajian kita. Silakan, tadi ada yang mengatakan ada Ya, ini ada Uda yang angkat tangan. Syafar. Ya, ada Uda Syafar tadi yang mengangkat tangan. Boleh Uda dibuka Syafa video. Silakan diangkat. udah Syafa udah lower hand, dia udah turun start dari tangannya. Oh, udah Ini low, ada ya. ini Bunda Maryam ya kalau nggak salah ya. Oke, silakan Oke. yang mau Ini ada pertanyaan. Bunda Maria, Masya Allah. Bunda Maryam, silakan. Silakan. Oh nih, nanti udah Syafar nanti dulu ya, Bunda Maryam dulu ya. Silakan. Tuh. Batal. Nggak jadi. Oke. Udah mana tadi? Ustadz mau Bunda nanya. Oke. Silakan, Masya Allah. Ini bukan Bunda Maryam loh, ini Ananda Maryam ini. Oh iya. Videonya dong, Dek. Silakan Ananda Maryam. Anaknya Fatimah siapa? Masya Allah, anaknya Sayyidah Fatimah siapa? Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik dari Ananda Maryam. Ya, saya nggak tahu ini Ananda. Siapa? Fayez. Oh, Fayez. Ini yang bertanya Fayez. Namanya Fayez Masya ya. Allah. Oh, ini yang bertanya Ananda Fayez. Allahu Akbar. Oke. Dari apa namanya, Ini Salam yang Raya. jawab ini. Ini dijawab sama Kenzi nih. Masya Allah, Kenzi yang jawab. Hebat nih Kenzi nih, Masya Allah. Apa jawabannya? Hasan, Hussein, Zainab, Muhsin, sama Ummu Kulsum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah ikut menjawab nih. Terima kasih Kenzi, Ananda bantuannya Kenzi. Kenzi. Ya, Fayez, jawabannya ada di chat ya. ya, Hasan, Hussein, kemudian Sayyidah Zainab, lalu kemudian Ummu Kalsum, merupakan keturunan dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dua di antaranya, yaitu Al-Hasan dan Hussein radhiyallahu anhuma, adalah pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Dua orang ini, Sayyiduna Hasan dan Hussein, adalah pemimpin pemuda-pemudi penghuni surga. Seperti itu, Masya Allah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Maria mau bertanya kakak. Fadol, silakan. Silakan. Bentar, saya unmute ya. Saya silakan. Ya. Silakan. Silakan di unmute.
Di yes. Assalamualaikum. Salam. Masya Waalaikumsalam. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Ananda Maryam nih? Rasulullah pernah marah kepada sama Fatimah. Terima Oh. kasih. Apakah Rasulullah pernah marah ke Sayyidah Fatimah katanya? Masya Allah pertanyaannya. Masya Allah. Pada Ustaz, pada Nggak tahu Ustaz. nih. Ini Ananda Maryam, ini nyinggung saya atau tidak nih? Masya Allah. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi Ananda Putri Fatimah? Sampai saat ini saya belum menemukan ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah marah kepada Fatimah. Riwayat yang sampai kepada kita, mungkin karena saya yang belum menemukan ya, buat Ananda Maryam, tapi sejauh ini yang saya tahu, yang Ustaz tahu, Rasulullah belum pernah saya ditemukan, dengarkan ada riwayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memarahi putrinya Fatimah. Yang ada adalah beliau sangat mencintai Fatimah. Beliau senantiasa mengecup kepala Fatimah radhiyallahu anha. Seperti itu buat Ananda Maryam. Masya Allah, ini penanya terberat yang pernah ada nih. Sudah paling kecil bertanya, sudah paling kecil umurnya, maksudnya paling kecil orangnya, pertanyaannya paling berat ya. Dalam ini Ustaz. Masya Allah. Kena ini kita. Ini kayaknya nyinggung kita semua nih ya. Kena ini kita. Kena deh. Oke, alhamdulillah. Kayaknya pertanyaan dari Andana Maryam itu menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita hari ini, Ustadz. Jadi mungkin saya akan bertanya kepada Ustadz mungkin ini. Dari beberapa pertanyaan tadi, ya, dari beberapa pertanyaan tadi yang diajukan kepada Ustadz, menurut antum, menurut antum, pertanyaan mana? Ya, ini menurut antum ya, belum menurut peserta yang lain. Ini menurut antum yang berkualifikasi untuk mendapatkan vouchernya. Sebesar Rp50.000. Ini kan ada banyak nih tadi nih. Ada 4 pertanyaan. Ya, menurut antum? Semua pertanyaannya bagus-bagus. Semua pertanyaan adik-adik, Masya Allah, keren-keren, bagus-bagus. Saya doakan mudah-mudahan mendapatkan pahala terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga adik-adik, walaupun kalau saya sih diundi aja ya, kita undi saja biar adil ya. Kita undi karena semuanya baik-baik. Ananda Haidar, Ananda Azam, lalu kemudian ada Ananda Fayez yang juga keren pertanyaannya. Lalu kemudian Ananda Maryam, kalau bisa 4-4-nya ini kita tulis namanya cepat ya, tulis. Lalu kita perlihatkan sama-sama, kita pilih salah satunya, siapapun yang terpilih, insya Allah kita berlapang dada, dialah yang terbaik malam hari ini. Seperti itu. Baik. Ya, ini vouchernya ya, sebelum kita pilih siapa-siapanya, ini ada vouchernya ditampilkan lagi oleh Tante Ira. Voucher 100.000 sama voucher Rp50.000 ya. Jadi ini nanti akan diberikan kepada pemenangnya, terutama yang Rp50.000. Oke. Kita lihat ya. Oke, siapa ya kira-kira ya? Tekniknya sih gimana saat nih? Mereka angkat kertas atau mereka tulis di chat apa gimana? Ya, kita yang tulis Kak Yogi. Kita yang tulis. Gitu. Terus kemudian kita pilih. Mau saya yang tulis tidak? Boleh. Gini aja deh, biar lebih mudah saat ini fokusnya. Ya. Kita lihat nih ya, kita lihat dari seluruh jemaah di sini ya. Kita minta mereka nanti raise hand. Ya. Ya. Nah, paling gampang seperti itu, nanti kita hitung. Oke. Ya. Ya, berapa raise hand itu yang terbanyak ya. Oke, siap. Betul ya. Nah, buat adik-adik di sini udah untuk pemenangan nanti kan yang menentukan adalah teman-teman yang ada di sini. Santai ya. Tidak usah berbalas chat ada di sana ya. Oke. Nanti yang nentuin adalah teman-teman semua yang ada di sini. Tenang ya. Oke. Dari pertanyaan pertama tadi Haidar. Oke, yang mau memilih Haidar sebagai pemenangnya boleh raise hand-nya di sini langsung.
Kita hitung berapa orang? Kenzi 1, Muhammad 2, Miss Ika 3. Oke. Siapa lagi? Boleh angkat tangannya silakan. Ada 1, 2, 3 Ustaz ya? Ya, 3. Ada 3. Oke. Lower hand dulu ya. Turunin dulu ya. Oke. Tadi untuk Haidar ada 3. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua tadi itu adalah dari Azam. Azam ya, dari Azam. Oke, angkat tangan untuk pendukungnya Azam. Raise hand. 1, 2, 2. Iya. Siapa lagi? Ayo teman-teman. Bantu temennya. 2. 3. 3. Wah, ini ketat ini. 3. Oke. Ya, 3 orang. 3. Sama 3 ya berarti ya. Oke. Kita ke pertanyaannya Payes tadi ya. Angkat tangannya. Pendukungnya Payes. Ya. 1, 2. Dengan saya kok nggak bisa raise hand ya? Padahal saya lagi raise hand buat Fayez nih. Jadi 3 juga nih. Coba Ustaz. Ya, jadi 3 juga berarti. Antum raise hand. Oh, Ya, 4 3. nih sama Yusuf. 4 berarti. Oke. 1, 2, 4 ya, mantum berarti ya. Oke, Payes 4 berarti ya. Oke, untuk Lanjut, pertanyaannya terakhir yang tadi dari Adik Maryam. Silakan. Siapa pendukungnya? 1. Wow. Wow, Masya Allah. Mantap, Masya Allah. Pertanyaannya Maryam nih bener kata antum, Ustaz. Yang paling berat, pendukungnya pun paling banyak, Masya Allah. Oke teman-teman, makasih pendukungannya. Berarti untuk Adik Maryam, nanti bundanya atau ayahnya silakan confirm ke Tante Ira ya. Nomornya tadi sudah ada di chat di atas, silakan dikirimkan. Ya, ini hari ini alhamdulillah tadi berarti ada 1, 2, sudah ada 3, 4 sama ini voucher Ustaz ya berarti ya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ya, ada 4 voucher. Berarti tadi kan ada Ananda Naufal, Ananda Kenzi. Ya, tadi terakhir itu Ananda Maryam. Ya. Oke. Iya. Oke. Silakan nanti Bunda dari Ananda Maryam bisa konfirmasi ke nomor yang tadi diketik ya, yang tadi ada di chat. Silakan buat teman-teman tadi yang mendapatkan voucher juga bisa langsung konfirmasi. Ya, ini pemenangnya adalah Ananda Satra tadi pertama, terus Ananda Kenzi, Ananda Tesya, tadi yang terakhir itu Ananda Maryam. Mohon segera untuk konfirmasi ya ke Tante Ira. Oke. Ini saya kirim ke chat kembali. Iya. Ini yang terakhir itu Ananda Maryam. Oke, silakan ya. Nanti langsung di konfirmasi ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kajian kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ustadz Omar Makkah hari ini bisa menambahkan pengetahuan kita mengenai salah satu role model kita menjadi salah satu panutan kita dalam belajar agama Islam, dalam juga berbakti kepada orang tua, dalam juga berdakwah. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjadi salah satu pemuda-pemudi yang diberjumpakan dengan Rasulullah juga dengan para sahabat nanti bersama keluarga di surganya kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mungkin sebelum kita tutup ya. kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua adik-adik yang dirahmati Allah. Terima kasih Buat teman-teman. ayah bunda yang sudah membersamai putra-putri tercinta mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukran Ustaz. Ya, makasih teman-teman semua sudah hadir. Buat para pemenang segera. Ya, buat para pemenang segera ya dikonfirmasi ya. Selamat buat kepada para pemenang. Wa'alaikum barakallah. Ananda Tesya, nanti Mama langsung konfirmasi ya ke Tante Ira ya. Itu aku udah kirim chatnya di sana. Noval juga, Kenzi juga ya, sama Mariam juga ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang lain minggu depan bisa beruntung ya. Makasih.